Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSWV, VTuber, V+, salam ekstrim selalu. Oke, pada kesempatan hari ini bahagia sekali saya bisa hadir kembali di GSWV. Semoga semua sahabatku selalu sehat, berkah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas untukmu leader VTube dan V+. Oke saudaraku, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, Anda pas sekali untuk belajar bersama. GSWV adalah salah satu kreator ya YouTube yang menyiarkan tentang berita positif tentang VTube, V+, kemudian tentang motivasi, dan yang paling penting lagi adalah kita ajang silaturahmi bersama di YouTube yang luar biasa insya Allah. Bagi Anda yang baru menemukan, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya pilih yang paling atas, serta share di media sosial Anda, dan jangan lupa like dan juga komentar di sini. Kita ngobrol bareng saudaraku. Oke, kita mulai bahasan. Saudaraku, fenomena VTube yang sudah di akhir bulan Maret ini memang banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Bukan hanya sekedar haters dan lovers VTube atau VTuber dan haters, tetapi merambah kepada VTuber dan VTuber. Seperti janji saya kemarin ketika saya mengupload masalah migrasi, video saya kali ini saya berikan judul Leader. Leader adalah pemimpin, bukan bos. Leader ini di dalam dunia marketing atau bahkan dikatakan network marketing adalah menjadi contoh bagi bawahannya. Jangan sampai istilah leader ini kita menjadi salah kaprah. Jangan sampai bahasa-bahasa sifat, bahasa-bahasa arogansi ini menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya semua leader adalah jelek atau semua leader mengarahkan untuk terjerumus dan seterusnya. Ini saya membaca bahasa-bahasa baik dari VTuber sendiri maupun dari para haters, dan saya hormati semua pendapat-pendapat Anda. Di dalam dunia marketing, namanya leader memang harus sangat bijaksana. Bahasa yang sering saya ucapkan harus ngayemi dengan kebijaksanaannya. Bahasa yang bisa diduplikasi adalah bahasa marketing plan, karena marketing plan dari atas sampai ke bawah ini adalah sama. Itulah yang harus diduplikasi, jangan diubah-ubah, dan yang paling penting lagi jangan ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Namun yang namanya sikap, namanya sifat tidak bisa diduplikasi saudaraku. Inilah yang terjadi di gonjang-ganjingnya VTube dengan lahirnya V+ yang dianggap bukan sebuah jawaban, yang dianggap ini justru atas nama kepentingan dari manajemen. Ada dua pandangan saudaraku. Pandangan yang pertama adalah pandangan positif. Secara positif GSWV menyiarkan info yang kami dapat dari leader-leader A1 yang memberikan sebuah gambaran dengan data dan fakta
bukan sebuah iming-iming atau sebuah janji-janji palsu. Bahwasanya secara positif yang sering saya utarakan dari awal video sampai ada ratusan video di GSWV yang membahas tentang VTube dan V+, bahwasanya memang lahirnya V+ ini adalah untuk menyelamatkan VTube, normalisasi VTube. Dan sekarang tinggal kita semua sebagai VTuber menanti apakah yang disampaikan oleh mereka adalah fakta atau bagaimana. Cuma sebagai leader yang saya katakan tadi, jangan sampai yang Anda keluarkan ini adalah bahasa-bahasa misteri. Saran saya kepada leader, bahasa misteri. Contohnya adalah saya sebenarnya ada kabar yang sangat baik, tapi saya belum bisa menyampaikan. Ini bahasa-bahasa misteri, bukan meredamkan tetapi justru menambah emosi dari para member-member VTube. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang sifat yang semua pengen enak gitu-gitu loh, tanpa ada perjuangan. Ini salah menurut saya. Bahkan ketika kita melihat ada yang mengupload gaji pertama V+, memang kalau itu hashtagnya adalah why haters, ini loh hasil kita VTube membayar, monggo. Tetapi ketika itu yang melihat atau ditujukan secara umum, berarti kepada VTuber harus melihat. Akhirnya banyak VTube atau para VTuber yang berpendapat, wow, mereka berbahagia di atas tangis para member lah, semacam itu. Apakah bisa disalahkan? Ya tidak. Nah, inilah sifat. Kita harus sangat bijaksana menjadi leader. Jangan sampai kita menduplikasikan bahwasanya hal-hal yang negatif. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dengan matang, pikirkan dengan baik. VTuber sangat banyak, saudaraku, dan VTuber tidak bisa disama-samakan. Tidak semua VTuber mencari uang, loh, jangan salah, tidak semua. Ada yang pengen belajar kepemimpinan, ada yang pengen belajar teknologi baru. Jadi di sebagian golongan ini yang subjektif, mereka tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dari awal memang niatannya bukan hanya sekedar dana atau dunia, tetapi banyak yang fokus kepada mereka melatih anak-anaknya, mereka melatih anggota-anggotanya. Tidak menuntut kemungkinan ada perusahaan yang semuanya dimasukkan bukan untuk uang, tetapi untuk hiburan yang menghasilkan. Ada motivasi-motivasi yang ingin disampaikan melalui program VTube ini. Kenapa saya belum bicara V+? Saya bicara V+, masih berbicara kolerasi. Saya masih berbicara tentang migrasi. Bahkan Megakopi pun saya belum promosi loh, saudaraku. Megakopi adalah sebuah pilihan bagi Anda yang memang memiliki dana dan Anda pengen mengkopi. Peringkat Anda, bintang Anda dipersilahkan, tetapi kalau tidak, silahkan juga. Jadi semacam itu. Jangan salah paham. Banyak sekali komentar yang gagal paham, dan saya yakin karena Anda tidak melihat video saya secara komplit. Maka sebelum saya lanjutkan, pastikan Anda melihat sampai selesai biar tidak gagal paham, biar tidak asal komentar. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah dari sisi negatif. Kalau dari sisi negatif, banyak sekali, karena korban dari pembicaraan yang ditambah-tambah. Kenapa saya katakan begitu? PLC 001, Bapak Wilbert Karimun, beliau sering mengatakan, ya, buat tambah-tambahan lumayan. Oke. Kemudian beliau mengatakan ini sebagai
hiburan yang menghasilkan di VTube. Kemudian di V Plus beliau mengatakan ini adalah merubah konsumtif menjadi produktif, yang menambah semacam itu. Tetapi sampai bawah, wow, ini menjadi triliuner, menjadi miliarder semacam itu. Ini bahasa-bahasa yang menurut kami bahasa-bahasa yang tidak bisa diduplikasi. Jangan sampai dengan adanya aplikasi VTube, V Plus, kita dicap menjadi orang-orang yang ubud dunia. Saya memiliki banyak teman-teman dari macam-macam latar belakang di VTube ini. Mereka ada yang pegawai, ada yang bisnismen, ada yang networker, dan banyak sekali ada yang guru dan seterusnya. Sebagian besar yang kami kenal adalah mereka orang-orang yang pada saat ini mereka kembali kepada pekerjaan-pekerjaan, dan memang adanya VTube pun itu hanya dikerjakan di separuh waktu atau di sebagian waktu dalam kesehariannya, sehingga dengan adanya maintenance selama 1 bulan lebih, ini tidak mempengaruhi bagi mereka. Orang-orang yang sekarang gundah gulana ini adalah orang-orang yang memiliki arogansi yang tinggi, atau bahasa yang lebih halus adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu dengan enak, dengan cepat, tanpa memikirkan efek yang akan terjadi. Maka banyak juga yang mengatakan VTube oke, V Plus no. Kenapa muncul seperti itu? Jangan disalahkan para member, jangan disalahkan para netizen. Ini terjadi karena memang tidak ada penjelasan. Wahai leader, saran saya kepada Anda semua yang di atas, sampaikan, walau itu pedih sekalipun, sampaikan, biar kita yang di bawah, kita arus bawah ini bisa mengambil sebuah keputusan. Jangan hanya janji-janji seperti itu. Ini saya mewakili netizen-netizen, saya mewakili para VTuber-VTuber kecil, para member-member kecil yang mungkin saat ini masih misi gratis, yang belum pernah merasakan VTube sekalipun, yang belum pernah mencairkan. Atau banyak sekali grup-grup bronze yang saat ini mengeluh, kalau saya mau mega kopi untung saya apa? Kok seakan-akan kita diperalat sama leader lah. Ini adalah sebuah evaluasi, adalah sebuah usulan-usulan yang bisa Anda turuti ataupun tidak Anda turuti. Itu tergantung kebijaksanaan yang di atas. Kepastian, kalau belum bisa kepada kepastian, minimal ada update. Ini VTube sampai di sini, ini V Plus sampai di sini. Karena yang banyak menginginkan bagaimana tentang VTube, tentang apa ya kita berikan. Wong ini asal mulanya, embrionya dari VTube, maka tidak salah ketika mereka menanyakan VTube-nya. Maka alangkah indahnya ketika kolerasi antara VTube dan V Plus ini jangan ditinggal, saudaraku. Bagi para leader, satu, infokan secara update, infokan secara fakta. Karena VTube yang Anda gaung-gaungkan sebagai rumah kita, jangan engkau bikin info-info yang penuh misteri, sehingga penafsiran di bawah menjadi berbeda-beda. Asumsi yang muncul di bawah akhirnya berbeda-beda. Ini saran untuk leader, dan saya berikan ini untuk mewakili para teman-teman, mewakili para arus bawah yang sekarang banyak mengeluhnya dibandingkan sukanya. Kemudian yang kedua, jangan pajang kesenangan Anda
jangan pajang kesuksesan Anda di V+ saat ini, saudaraku. Karena yang dirasa di bawah serasa diinjak, serasa dimanfaatkan. Inilah fenomena kehidupan, dan ini Anda harus siap dikritik sebagai leader, sebagai manajemen. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh para VTuber ini, yang jutaan ini, kita itu butuh musyawarah. Butuh musyawarah. Ini bagaimana kita berikan kejelasan gitu. Kalau masalah marketing plan, e-commerce network marketing atau yang dikatakan V+, itu sembari berjalan nanti akan terfahamkan. Seperti dulu pada saat orang masuk, mereka butuh berbulan-bulan kan sembari jalan, apa namanya, referral, apa namanya, experience, apa namanya, referral ad, dan seterusnya. Yang setuju lagi nih, yang belajar sembari berjalan, itu bisa diberikan kok itu. Tetapi pada saat ini kita butuh, ini bagaimana? Jawablah, oh ini begini, dengan data, sehingga apa? Lerem, aman, ayem. Katanya satu rumah. Berikan sesuatu yang fair play, sesuatu yang memang benar-benar solutif. Sampaikan walau itu pedih sekalipun, biar kita tahu, oh biar kita ngerti. Ini adalah bahasan yang menurut saya sangat penting, saudaraku. Sehingga para leader dengan merubah, kalau masalah marketing plan iya diduplikasi, tapi mohon maaf, kalau masalah sifat-sifat yang menambah, bahkan dengan hiperbol, dengan penambahan yang wow, seakan-akan apa sih, miliarder, untuk apa sekarang? Banyak sekali curhatan di komentar, saya tidak butuh muluk-muluk pak, kita yang penting VTube itu lahir dulu, kita bisa klaim buat beli beras gitu. Nah semacam itu. Ini sudah luar biasa. Ini berarti kan arus bawah meronta gitu loh. Responlah dengan itu. Maka Anda leader yang jos, Anda leader yang keren, leader yang bisa kita ikuti. Walaupun kita beda keyakinan secara agama, walaupun kita beda-beda jenis elitnya dan seterusnya, tetapi kalau satu rumah kan kita wajib tahu toh, oh ini sampai di sini, oh ini begini. Ini saya menyampaikan dengan rasa yang paling dalam, dan ini adalah akumulasi rintihan-rintihan VTuber. Tidak semua, saudaraku, karena banyak juga VTuber yang sekarang sudah on di V+. Alhamdulillah, silahkan. Karena tidak semua orang bakat di V+, tetapi semua bisa di VTube, kan begitu kan, melihat iklan gitu. Ini yang terjadi. Dan banyak orang yang gabung di VTube karena bukan MLM. Walaupun kita tidak bisa juga menyalahkan regulator yang karena dia kita menjadi seperti ini, tetapi tidak ada masalah, sudah. Memang ini kalau kita kembalikan kepada takdir, ya khairihi wa syarihi minallah. Ini yang terbaik bagi kita. Ini yang harus menjadi pelajaran kita. Oh bisa jadi ini peringatan Tuhan, bahwasanya kita selama setahun kita budunya, yang difikirkan hanyalah dunia saja, sampai lupa ibadah yang diberikan VIP saja, sampai lupa sama tetangga, sampai lupa sama grup yang lain yang diberikan egosentrisnya, kebanyak-banyakan aset gini-gini. Ya Allah, lah kita ditegur dengan cara semacam ini. Dan bisa jadi yang namanya migrasi, namanya mega copy ini akan menunjukkan penyaringan akan ditunjukkan. Hikmahnya sangat besar bagi manajemen VTube. Siapa yang masih loyal, siapa yang masih total, loyalitas, totalitas kepada manajemen ini akan sangat terlihat pada saat-saat ini. Kenapa? Pasti ada penyaringan. Dulu sering saya katakan, tidak semua orang ditakdirkan menjadi VTuber. Bahkan VTuber pasti akan disaring. Muncul semacam ini, saudaraku. Ini adalah gambaran yang menurut kita, menurut saya pribadi dan menurut kami,
Ini adalah satu hal yang harus kita terima, tetapi kita usul kepada leader 3 hal yang di atas. Berikan kami kabar yang valid, berikan kami satu gambaran yang jelas, yang menenangkan, tetapi ada datanya. Dan doa saya selaku VTuber dan para arus bawah, supaya VTube ini segera launching kembali, ya, normalisasi segera terlaksana, dan arahan-arahan Anda kami berikan corong di channel-channel kita semua, supaya apa? Tidak gagal faham dan tidak salah faham. Dan jangan marah dengan kritikan semacam ini, karena kalau tidak kita sayang, ya ngapain kita harus ngomong semacam ini. Ini adalah bukti kita sayang kepada Anda. Ini adalah bukti kita respect kepada Anda, sehingga semoga ada suatu pencerahan di akhir Maret ini, ada satu pencerahan di awal April atau besok pagi, dan semoga Allah memberikan takdir yang terbaik kepada kita semuanya. Apalagi ini sudah hampir Ramadan, Nisfu Sya'ban sudah terlaksana. Saya atas nama GSWV mohon maaf lahir batin bila dalam penyampaian berita tentang V2, V+, dan seterusnya ada kesalahan, dan tentang materi apapun yang kami sampaikan ada kesalahan, kami mohon maaf lahir batin. Yang jelas, tetap semangat. VTube adalah hiburan yang menghasilkan, dan V+ adalah merubah konsumtif menjadi produktif. Intinya, dari aplikasi ini tidak merubah pekerjaan kita yang awal, saudaraku. Kembalilah kepada fitrahmu, jangan engkau perbesar masalah-masalahmu, tetapi yakinlah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, bahwasanya pada saat yang sama di permasalahan kita ini ada solusi, di gelap kita ini ada terang. Yakinlah, fokus kepada hal yang positif, dan raih kesuksesan lahir dan batin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam ekstrim. Duh corona ndang minggato saka bumi, cah sekolah